masalah tiang listrik. Penyebab adu mulut saling menyalahkan. Pagi hari yang sibuk, Anda sebagai pekerja kantoran bermaksud mengenakan baju kerja, namun kemejanya belum disetrika. Sambil menatap putus asa ke istri, Anda melontarkan sebuah ucapan. Kira-kira apa yang akan Anda katakan di saat seperti ini? Secara umum ada dua tipe. Tipe A, apa sih yang kamu lakukan di rumah? Kemeja satu helai saja tidak disetrika. Tipe B, sepertinya akhir-akhir ini kamu kewalahan dengan pekerjaan rumah, tapi kamu harus tetap memikirkan pakaian suamimu. Kemungkinan besar Anda adalah tipe A. Orang-orang biasanya mencari penyebab sebuah tindakan dari sifat, dorongan, watak, dan sikapnya sendiri daripada dari faktor-faktor eksternal seperti lingkungan dan kesempatan. Alasan sang istri tidak menyetrika kemeja itu mungkin karena memang sifatnya yang malas atau karena sibuk dengan pekerjaan rumah. Namun, kebanyakan orang cenderung berusaha mencari penyebab tindakan tertentu pada masalah internal seseorang daripada lingkungan atau kondisi eksternal. Oleh karena itu, banyak yang suka menyalahkan orang lain dan akhirnya terlibat adu mulut. Hal ini disebabkan oleh kesalahan atribusi mendasar. Istilah ini pertama kali muncul dalam Psychology of Interpersonal Relation tahun 1958 oleh psikologi Heather asal Australia sebagai bagian dari attribution theory, yang berarti proses menyimpulkan penyebab suatu tindakan. Kesalahan atribusi mendasar adalah ketika seseorang mencari penyebab suatu tindakan bukan dari faktor eksternal, melainkan dari kecenderungannya secara pribadi. Psikologi Ross, Anabil, dan Steinmetz membuktikan hal ini lewat percobaan berupa permainan kuis. Mereka membentuk 3 kelompok dengan metode undian. Kelompok penanya, kelompok yang ditanya, dan kelompok yang mengamati kedua kelompok tersebut. Kemudian kelompok penanya diminta untuk mengajukan pertanyaan. Kelompok penanya terlihat nyaman, sementara kelompok yang ditanya tampak berapi-api. Semakin lama jumlah pertanyaan yang dijawab salah oleh kelompok yang ditanya kian bermasalah. Kelompok pengamat hanya diam saja menyaksikan kejadian ini. Beberapa waktu kemudian, setelah pertandingan usai, ketiga kelompok diberikan pertanyaan yang sama. Bagaimana pendapat kalian tentang tingkat pengetahuan kelompok penanya dan kelompok yang ditanya? Kelompok penanya menjawab seperti ini. Sepertinya kami memiliki tingkat pengetahuan yang sama dengan kelompok yang ditanya. Sementara kelompok yang ditanya dan kelompok pengamat memberikan jawaban yang mengejutkan. Kelompok penanya tampaknya memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi daripada kami. Sesungguhnya, percobaan itu sangat menguntungkan penanya. Kelompok penanya adalah penendang penalti dan kelompok yang ditanya adalah penjaga gawang. Namun, kelompok yang ditanya dan kelompok pengamat menilai faktor internal, yakni aspek intelektual kelompok penanya lebih tinggi karena bisa mengarahkan jawaban-jawaban yang salah dibandingkan faktor eksternalnya. Struktur persepsi inilah yang membuat orang mudah geram karena hal sepele dalam kehidupan sehari-hari. Ketika muncul masalah, mereka mencari penyebabnya pada kepribadian dan watak orang lain. Apabila Anda mengalami situasi seperti ini, cobalah berhenti berpikir sejenak dan bernapaslah dengan teratur. Setelah itu, periksalah faktor eksternal secara perlahan-lahan. Misalnya, saat kekasih Anda datang lebih lambat dari janji temu, alih-alih mengatakan, "Sebel, kebiasaan deh kamu terlambat terus." Cobalah untuk berkata seperti ini, "Apa yang terjadi? Subway-nya terlambat ya?"
Jika pacar Anda sibuk dengan persiapan tes masuk kerja sehingga jarang menemui Anda, jangan mengeluh. Kamu selalu memikirkan dirimu sendiri, dan cobalah berbicara seolah-olah Anda ada di posisinya. Kamu pasti sangat stres gara-gara tes itu ya. Aku paham kok perasaan kamu. Cobalah sekali atau 2 kali, Anda akan merasakan betapa besar kekuatan kalimat kecil ini dalam membantu meningkatkan hubungan